Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Andika Pramudita dengan NIM 221020 10004. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS jaringan telekomunikasi di mana simulasi dan presentasi jaringan dengan pakai tracer. Yaitu perhatikan topologi jaringan pada gambar 1 yang menunjukkan infrastruktur jaringan dengan dua router, dua switch, dan beberapa perangkat end user. Di sini kita mulai saja. Kita ambil dua buah router 4331 sesuai dengan gambar. Lalu kita ambil switch. Kita ambil yang 2950 dengan 24 port sebanyak dua buah. Lalu kita ambil 3 PC dan satu laptop. Untuk switch satunya juga sama. 3 PC dan satu laptop. Kemudian kita rapikan. Untuk menghubungkannya kita pakai connection gambar petir. Untuk menghubungkan sesama router kita pakai kabel cross, gigabit internet. Untuk menghubungkan router ke switch kita pakai kabel strike. Untuk menyambungkan switch ke end user berupa PC dan laptop kita juga menggunakan kabel strike. Lakukan hal yang sama pada semua PC dan laptop. Lalu kita konfigurasi IP-nya, kita masuk ke dalam PC, desktop, IP configuration, kita pakai IP default 192.168.1.2 karena titik satunya kita pakai di default gateway. Kita copy dulu, kita masukkan di sini. Ini titik 1. Kita lakukan hal yang sama pada semua PC, namun kita pakai IP yang berbeda. Untuk di sini kita ganti titik 2, titik 2. Kita copy. Di default gateway kita pakai titik 2, titik 1. Akan hal yang sama, ini titik 3, lalu ini titik 1. Ini titik 4. Ini pakai titik 5, titik 2, titik 5. Kita konfigurasikan pada router, config gigabit internet,
gigabit internet kita pakai 192.168.100.1 kita on-kan. Untuk gigabit internet 1 kita pakai default gateway yang kita pakai pada PC tadi, yang 1.1 kita on-kan. Udah on semua, kita sambung router satunya, config gigabit internet. Yang 00 kita sambung ke router pertama tadi, 192.168.100.2 kita on-kan. Untuk gigabit internet 1 kita pakai default gateway 2, kita on-kan juga. Setelah itu kita konfigurasikan yang RIP-nya. Ini yang RIP kedua tadi. Oh, itu tadi ada kesalahan, ada gangguan. Ini pakai IP yang ini tadi, kita sambung ke RIP, lalu kita add, lalu kita masukkan yang ini juga, kita copy, lalu kita masukkan juga, kita add, kita masuk ke router satunya, RIP, kita pakai IP yang ini, kita add, lalu gigabit internet Ethernet, kita copy juga IP-nya, kita add juga. Setelah itu kita simulasikan. Sini masuk sini. Router satunya, lalu masuk ke switch dan terakhir di PC yang akan dituju. Untuk nomor 1 simulasinya sudah selesai, kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke nomor 2, sistem komunikasi bergerak. Perhatikan gambar 2 yang menunjukkan arsitektur sistem komunikasi bergerak, mobile communication system. Untuk yang A, fungsi dari masing-masing komponen berikut. MS, mobile station, jelaskan komponen dan fungsinya dalam sistem. Mobile station adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna seperti handphone. Komponennya terdiri dari mobile equipment dan SIM card. Fungsinya adalah untuk berkomunikasi dengan jaringan, mengirim dan menerima suara maupun data. Yang kedua, BTS, Base Transceiver Station, peran dan fungsinya dalam jaringan. Ini BTS. BTS adalah perangkat pemancar dan penerima sinyal radio. Fungsinya adalah menjembatani komunikasi antara mobile station dengan jaringan seluler, khususnya melalui sinyal udara. Ketiga, BSC, Base Station Controller. BSC
mengontrol banyak BTS dalam satu area. Fungsinya adalah mengatur panggilan, alokasi kanal, dan proses handover antar BTS. Yang keempat, MSC, Mobile Switching Center. MSC adalah pusat pengatur lalu lintas dan jaringan seluler. MSC bertanggung jawab untuk melakukan switching atau pengalihan sambungan, menghubungkan antar pelanggan seluler maupun ke jaringan telepon tetap. 4. Visitor Location VLR, Visitor Location Register. VLR adalah database sementara yang menyimpan data pengguna saat mereka berada di luar area asalnya. VLR membantu dalam proses pencarian lokasi dan otoritas pengguna. Yang keenam, HLR. Ini HLR untuk fungsi dalam database pelanggan adalah HLR adalah database utama pelanggan, menyimpan informasi permanen seperti nomor, layanan yang digunakan, dan lokasi terakhir. 7. AOC, Authentication Center. AOC menyediakan data autentikasi dan enkripsi untuk menjamin keamanan dalam jaringan. AOC memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang bisa mengakses layanan. AIR, Equipment Identity Register. AIR menyimpan data identifikasi perangkat berdasarkan IMEI. Fungsinya untuk memblokir perangkat yang dicuri atau tidak sah agar tidak bisa digunakan di jaringan. OMC, Operation and Maintenance Center, peran dalam operasional, berfungsi untuk memonitor dan mengatur elemen jaringan seperti BTS, BSC, dan MSC. OMC membantu dalam pemeliharaan dan troubleshooting jaringan. Yang terakhir 10, PSTN, Public Switched Telephone Network. PSTN adalah jaringan telepon tetap yang menghubungkan pengguna seluler dan nomor telepon rumah atau kantor. Yang B, jelaskan fungsi dari interface berikut yang ditunjukkan pada diagram. R interface UM antara MS Mobile Station dan BTS Base Transceiver Station yang ada di sini. UM adalah interface nirkabel antara MS dan BTS. UM berfungsi untuk mengirimkan sinyal suara, data, dan kontrol antar pengguna dan BTS. Yang kedua, ABIS interface antara BTS dan BSC berada di sini. ABIS interface menghubungkan BTS dan BSC. Disinilah terjadi pengiriman sinyal pengguna dan sinyal kontrol dari BTS ke pengendali utama yaitu BSC. Yang ketiga, A interface antara BSC dan MSC. A interface menghubungkan BSC ke MSC. Interface ini digunakan untuk mengelola panggilan, lokasi, dan handover antar area jaringan. Demikian penjelasan mengenai sistem komunikasi bergerak beserta komponen dan interface-nya. Sistem ini memungkinkan kita melakukan komunikasi suara dan data secara mobile dengan efisien dan aman. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.